Bismillah, alhamdulillah. Ayo sehari penuh Mbak membuat video sebagai hiburan. Sekarang ngaji yang sangat bermanfaat. Satu, untuk kehidupanmu pribadi yang pokok, juga ajarkan untuk generasi yang akan datang. Mengaji dan membahas tentang apa, guru? Satu, tentang kesadaran hidup yang betul-betul hidup secara hidup yang nyata. Bertahun-tahun, 1443 tahun, dalam suatu negara kita Indonesia, kebodohan dan kekonyolan menutupi tabir nilai kehidupan. Sehingga sejak zaman mulai dulu banyak moyang kita susah, bumi yang makmur, negara yang luas hancur karena mindset sudut pandang yang salah. Tatkala sudut pandang yang benar dihakimi salah, sudut pandang yang salah dikatakan benar, itulah problemnya. Untuk mengacu kepada hal yang paling pokok, disebut manusia, itu yang terpokok alam atau Tuhan membuat manusia itu dibekali indera kelima yang pokok, mulai untuk melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan sampai meraba. Guna dari indera itu untuk mendeteksi, menganalisa suatu benda dan keadaan apapun. Tatkala sudah terdeteksi bentuk, sifat, dan keadaan, sehingga makhluk manusia itu mampu membuat keputusan dengan benar dan tepat. Tatkala keputusan itu benar dan tepat sesuai indera lima dengan fungsi yang baik, maka selamatlah kehidupan manusia itu. Sedangkan di dalam pemikiran manusia di Indonesia ada sesuatu ajaran atau pemahaman, dan itu dikembangkan 1400 tahun. Sehingga manusia itu rusak karena pembelajaran itu yang tidak mengena kepada bangsa manusia. Satu contoh, kalau menerangkan tentang kehidupan Tuhan, bahasa yang lazim yang sering diajarkan dalam agama Islam itu Allah. Coba begini, para santri, para murid diajarin mbak ya, diajarin guru. Kalau suatu telinga manusia mendengar kata Allah, itu untuk mendeteksi warna, bentuk, itu tidak mengena. Apalagi di dalam kitab sudah diterangkan tidak boleh dihayalkan dan tidak boleh dibayangkan, ora kenong kaya opo-opo. Tatkala indera manusia 5 itu tidak berfungsi, rusaklah hidup manusia itu. Satu contoh, kita sering mendengar sejak kecil diajarkan, mintalah kepada Allah. Jadi kapasitas rahmat yang dari Tuhan, diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi alat peraba, tidak mampu connect, tidak mampu untuk menghasilkan sesuatu dari kata Allah. Apa dampaknya? Tatkala indera yang rahmat dari Tuhan tidak mampu mendeteksi ini apa Allah, artinya dalam pemikiran manusia itu hampa, kosong, tidak ada isinya. Lah itu celaka, manusia itu hidupnya kosong. Tatkala hidupnya kosong, manusia itu jiwanya ringan, begitu. Dampak yang dialami manusia berhayal tentang Tuhan bernama Allah, pikirannya ringan, hidupnya ringan, bukan berarti hidupnya enjoy, tidak. Isinya kosong. Makanya banyak orang beragama, meskipun kadang dilihat hartanya banyak, jabatannya pun juga cukup, tapi hidupnya hampa. Coba kalau tidak percaya, siapapun engkau yang menyaksikan penjelasan saya lewat video ini, analisa hidupmu sendiri-sendiri. Mungkin ada kalian yang hartamu sudah cukup dan lebih, jabatanmu sudah cukup. Kalau melihat nasihat saya,
Hidupmu hampa. Karena apa? Tidak ada objek atau subjek yang mengena. Makanya rusaknya negara kita itu sudah lama. Tapi kalau ini diterangkan, kalian orang yang menerangkan kok hukumi salah. Makanya negara ini rusak. Karena apa? Sudah 1400 tahun begitu. Dan itu sudah terbentuk menjadi pemimpin-pemimpin negara kita. Dan sebagian rakyat kita. Tatkala otak pikiran ini hampa dan kosong, makanya manusia ini mudah terombang-ambing. Satu, temperamen. Dua, tidak mempunyai prinsip. Karena tidak ada pemberatnya. Opo Allah itu opo. Mau memutuskan tidak bisa karena objek subjeknya tidak ada. Warnanya pun tidak ada. Nah. Di dalam ilmu psikis, mungkin kalian yang ahli para dokter kejiwaan, tatkala manusia itu mengeluarkan dan membunyikan suatu kata, saraf dan otak, mata dan telinga dan peraba tidak mampu mewujudkan. Itu fakta nyata. Itu disebut makhluk atau orang gila. Nah coba. Yang disebut manusia itu sehat, normal. Apapun yang diucapkan dari mulutnya dan disuarakan, ini membentuk suatu objek atau subjek. Apapun. Makanya orang-orang dulu, nenek moyang kita, maupun itu Tuhan, makanya dikatakan dewa. Mungkin bahasa sekarang saya tidak ahli dalam bahasa Inggris. Mungkin ada yang mengatakan dimanifestasikan, bentuk nyatanya ada, berupa patung. Karena apa? Tatkala pikiran manusia dari indera penglihatan dan pendengaran, ini tidak ada objek subjeknya. Ini melebar, itu dari medis psikis, itu orang gila. Orang-orang dulu nenek moyang kita sudah pandai, sudah mengerti pemahaman tentang apa yang ada di dalam pikiran dan jiwa manusia. Makanya diberilah objek-objek itu. Nah, sedangkan pemahaman yang untuk mendidik manusia agar sehat, normal, sesuai kodrat manusia, apa yang diucapkan, apa yang disuarakan, membentuk suatu bentuk dan karakter. Ini dilarang, dimusyrikkan, diganti tanpa objek, tanpa subjek. Sejak diajarkan agama itu, makanya banyak orang itu di Indonesia itu ada tapi tidak ada. Wujudnya ada manusianya, tapi nilainya tidak ada. Itu terjadi 1400 tahun dan sekarang menjadi pemimpin-pemimpinmu. Bahkan ada sosok yang kau puja-puja atas nama Tuhan. Makanya mengapa di dalam orang-orang beragama Islam, kalau ada orang yang disebut katanya jadab dalam kegilaan, itu dimuliakan. Karena ada substansi pembelajaran itu yang salah kaprah. Orang gila disebut wali. Karena sejak kecil belum lahir, sudah dibekali, sudah disediakan kitab yang beredar di dunia seperti itu. Lantas bagaimana kalian para murid? Nasihatku jangan sekali-sekali mengikuti ajaran seperti itu. Satu, hidupmu tidak ada gunanya. Masa depanmu suram. Karena pendidikan yang tidak ada objek subjeknya, hidupnya hampa, tidak ada isinya. Makanya diberi standar wallahu a'lam. Diberilah kalimat insya Allah. Satu kepastian. Tatkala manusia dari otaknya, apa yang didengar dan diucapkan, sesuatu mengambil keputusan kebijakan dengan kata wallahu a'lam dan insya Allah. Artinya pikirannya zong, kosong, tidak berisi. Manusia yang tidak mampu membuat keputusan, dan itu terjadi di negara kita, rakyat kita, umat kita, ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita. Tatkala manusia sudah bisa dibaca dari ucapan, dari keputusannya, insya Allah saya pastikan manusia itu tidak mempunyai kredibilitas. Satu, janjinya tidak akan pernah ditepati. Meskipun mau menepati, dia tidak ada kemampuan karena sudah keterbiasaan sejak kecil
dan di dalam otaknya tidak termemori. Semoga penjelasan tentang pemahaman intelektual, kecerdasan untuk memahami hidup dan hidup yang benar menjadi manfaat para pendengar, khususnya para santri dan murid di penjuru seluruh Indonesia. Alhamdulillah, dilanjutkan dari video yang lain nanti.